Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Dengan Teteh Iim di sini, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungan Allah, sehat lahir, sehat batin, segala situasi kondisi apapun kita selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah ya, mudah-mudahan Teteh ini bisa mengistiqomahkan ngaji ya di lewat platform konten YouTube Al Asran ini. Kalau pengkajian kitab tasawuf kan Teteh sekarang lagi mengaji kitab Minhus Saniyah ya. Dan kalau untuk fikihnya insya Allah mudah-mudahan didawamkan, diistiqomahkan oleh Allah Tetehnya. Dan para jamaah Al-Asran juga. Sekarang kalau kajian kitab fikihnya Teteh membawa referensi kitab Fathul Qorib. Yang mana di dalam kitab Fathul Qorib ini cukup lengkap ya, cukup lengkap yang berhubungan dengan fikih ibadah kita keseharian. Mulai dari bab toharoh, bab tayamum, bab sholat gitu ya, bab talak gitu, sampai ke bab murtad yang menerangkan tentang kurban. Pokoknya cukup lengkap lah untuk ibadah kita keseharian di dalam kitab Fathul Qorib ini. Nah, di pembahasan fikih sebelumnya Teteh sudah pernah membahas yang berhubungan tentang bab siwak ya. Maka sekarang untuk faslun yang selanjutnya di sini ada faslun fi nawaqidil wudhu. Faslun yang akan menerangkan apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan kepada wudhu kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Ini pasal yang akan menjelaskan perkara apa saja sih yang membatalkan kepada wudu kita ya, al musammati aidan bi asbabil hadasi maksudnya. Dan ini yang membatalkan wudhu juga ini disebut dengan sebab-sebabnya hadas seperti itu. Walladzi yunqidhu au yubtilul wudu'a sittata asya'a. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib yang membatalkan kepada wudhu itu ada 6 perkara. Kalau Teteh lihat di dalam kitab Safinah atau Kasyifatus saja ada 4 hal ya yang membatalkan kepada wudhu. Tetapi sih mau 4 mau 6, tetapi pada dasarnya ya nanti tetap aja sama kok apa-apa saja yang membatalkan kepada wudhu. Jadi kita tidak perlu berpikir oh kok di kitab lain cuma ada 4, kok di sini ada 6. Tapi nanti kalau diterangkan sama-sama aja sih kalau dari bicara isinya mah gitu ya. Nah, apa saja nih? Ahaduha, salah satu jadi yang pertama ya, ma kharaja min ahadis sabilaini ayal qubuli wad duburi min mutawaddi'i hayyin wadihin. Yang pertama yang membatalkan kepada wudhu kita, dapat batal wudhu kita itu jika ada yang keluar dari salah satu jalan, baik mau bagian kubul itu area depan, atau yang keluar dari area dubur, berarti area belakang. Apakah itu keluarnya itu bagi kita pada saat ini kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah ya, dan juga itu jelas akan jenis kelaminnya. Oke, ini sebetulnya kalau Teteh dibaca referensi kitabnya agak cukup panjang juga ya. Kalau misalkan dibaca referensi kitabnya, maaf ya jika Teteh tidak membaca referensi kitabnya dengan detail satu persatu kayak kita ngaji santri gitu ya. Nah, apakah itu yang keluarnya itu seperti hal yang sudah mu'tadan? Jadi mu'tadan itu ya sudah terbiasa. Kalau yang keluar dari area depan belakang itu apa coba? Kabaulin wa ghaitin. Mau keluarnya air pipis atau misalkan yang berupa kotoran padat ya dari area belakangnya, seperti itu. Atau misalkan aunadiron, atau misalkan yang keluarnya itu jarang keluar. Misalkan seperti apa? Kadamin, misalkan seperti keluarnya darah gitu ya. Di area depan keluar darah itu kan jarang ya. Itu berarti kemungkinan ada penyakit itu kalau misalkan ada keluar darahnya. Sama, keluar darah pun itu membatalkan kepada wudhu kita. Atau misalkan yang keluarnya itu wahaso, misalkan yang keluarnya itu seperti batu kerikil.
Berarti kalau batu kerikil itu biasanya orang yang punya penyakit batu empedu ya? Kok batu empedu? Apa yang keluar kencing batu maksudnya, yang keluar kencing batu kan, suka ada ya yang keluar kencing batu. Nah sama, itu juga kalau misalkan keluar batu tersebut dari area depannya, yaitu sama, membatalkan kepada wudhu kita. Baik itu yang najis ataupun yang tidak najis. Apa coba contohnya yang tidak najis? Kalau di sini dicontohkan seperti apa yang kalau tidak najis? Kadudin. Kadudin itu adalah ibaratkan seperti ulat, bukan ulat atau ya apa ya? Cacingan. Nah, cacingan gitu ya. Suka ada anak kecil yang cacingan gitu ya. Tapi ada gak sih orang yang sudah dewasa cacingan? Mungkin ya, mungkin saja ya yang terjadi. Udah dewasa tapi cacingan. Nah, kalau misalkan yang keluarnya cacing itu gimana? Membatalkan gak kepada wudhu? Nah, kalau Teteh barusan baca di dalam kitab Fathul Qorib ini sama. Kalau keluar cacing juga ini sama mengeluarkan, membatalkan kepada wudhu kita. Illal maniyi. Nah, kecuali ada satu yang tidak membatalkan kepada wudhu kita itu adalah jika keluar air mani. Jadi intinya yang membatalkan kepada wudhu itu yang pertama itu jika ada apa aja deh yang keluar dari area kubul dan dubur. Apa saja, keluar madhi, keluar wadi, mau keluar ulat, mau keluar darah, mau keluar batu ya. Gak mungkin juga keluar lemari kan. Pokoknya itu semuanya membatalkan wudhu kita. Mau keputihan di wanita sama itu membatalkan wudhu. Seperti itu. Kecuali satu yang tidak membatalkan kepada wudhu kita, ilal maniyyi, kecuali keluarnya air mani atau keluarnya air sperma. Karena itu hukumnya suci, tetapi itu mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Itu bebas, apa keluarnya bikhtilami, apakah keluarnya bikhtilamin, apakah keluarnya dikarenakan mimpi, seperti itu ya. Karena mimpi basah misalkan ya, gitu. Oke, ini Teteh nggak dibaca semuanya ya pembahasannya, sama Teteh agak sedikit dilewat. Nah, sekarang gimana? Kemudian wal mushkilu. Nah, sekarang merambah ke pembahasan bagi orang yang khunsa muskil. Tahu gak khunsa muskil? Khunsa muskil itu adalah bagi seorang waria. Nah, khunsa itu wandu atau apa bahasa kita itu waria. Nah, waria itu bukan bukan laki-laki yang berubah menjadi perempuan, itu wandu atau khunsa, bukan. Kalau itu kan jelas diciptakannya oleh Allah, lahirnya sebagai laki-laki. Dia jelas punya jenis kelamin laki-laki. Cuman ya dia itu hanya saja ingin berubah menjadi sosok perempuan. Ya tetap aja dia itu laki-laki meskipun dia dandan kayak perempuan seutuhnya, ya tetap aja kan dia laki-laki. Tapi kalau yang dimaksudkan muskil atau khunsa di sini, Masya Allah, itu adalah ketika dilahirkannya itu mendapatkan dua kelamin. Jadi kelamin perempuan ada, kelamin laki-laki juga ada. Maka ini dikatakan dengan khunsa atau dikatakan dengan khunsa wandu. Nah, kalau misalkan hukumnya untuk khunsa muskil tersebut, jadi khunsa muskil itu waria tapi belum jelas akan status jenis kelaminnya. Maksudnya khunsa muskil itu. Karena untuk waria ini pun ini tetap aja nanti ketika dia itu sudah dewasa, dia itu pasti akan menentukan ke salah satunya. Jadi dia itu lebih condong kemana? Apakah ke laki-laki ataupun ke perempuan. Nah, di dalam masanya itu dia tuh belum tahu identitas dirinya. Apakah aku ini lebih condong ke perempuan atau condong ke laki-laki, seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan muskil. Nah, jadi maka ini yang bisa membatalkan yang kudu wudu'uhu, yang bisa membatalkan kepada wudunya itu bil khariji min farjaihi jami'an, jika yang keluar tuh dari kedua kemaluannya secara keseluruhan. Nah, jadi kalau untuk yang wanduk musyil ini bisa dikatakan membatalkan kepada wudunya itu jika keluarnya tuh baik dari area milik jenis kelamin laki-lakinya ataupun ada yang keluar bareng dari jenis kelamin perempuannya. Nah itu. Tapi kalau misalkan nanti sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan sendiri, ya udah gitu. Itu batal meskipun keluarnya di salah satunya saja. Baik. Sekarang untuk yang kedua, wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakini.
Yang kedua itu dikarenakan kita itu tertidur, yang mana tertidurnya itu dengan keadaan tetapi tidak menetapkan pantatnya itu di lantai. Sebetulnya masih ada redaksi ya beberapa ke bawah, cuman sama teteh maaf ya, sama teteh dilewat. Dan untuk yang ketiganya wasalisu zawalul akli, yang ketiganya itu dikarenakan hilang kesadaran akal ya. Artinya ya al-ghalabatu alaihi, jadi si akalnya itu terkalahkan. Bisa saja dikarenakan mabuk, bisukrin, au marodin, au jununin, au ighma'in, au ghairi dzalika. Apakah dikarenakan mabuk, dikarenakan sakit, gila, ayan, atau misalkan lain-lainnya. Nah, jadi, nah gitu kenapa tadi teteh bilang kalau di dalam kitab Safinah itu cuman ada 4, karena kalau dalam Safinah itu yang kedua itu kan membatalkan wudhu itu dikarenakan hilang akal. Nah, hilang akal itu termasuk dengan yang tidur, itu termasuk yang hilang akal. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu jadi beda perinciannya. Yang kedua dikarenakan tidur, yang ketiga dikarenakan hilang akal tuh kan. Jadi sama kan, isinya tuh tetap sama. Cuman kalau dalam Fathul Qorib itu lebih diperinci saja, nomornya itu dipisah seperti itu. Jadi sama aja sih kalau dari pembahasannya. Ya, jadi bisa dikatakan untuk yang selanjutnya setiap apa, jadi kalau misalkan hilang kita kesadarannya, akal kita hilang, maka itu membatalkan kepada wudhu kita, baik dikarenakan tidur, baik dikarenakan apa tadi mabuk, misalkan karena gila, orang gila, meskipun itu gilanya hanya sebentar, itu tetap membatalkan kepada wudhu kita. Atau yang punya penyakit epilepsi ya, kayak Ayan itu epilepsi kan, jadi tiba-tiba jadi nanti ingat lagi ya udah itu batal wudhunya. Atau misalkan yang ini pingsan, nah yang pingsan juga kan sama, itu hilang akalnya, sama itu juga membatalkan wudhu. Nah cuman kalau tadi untuk posisi yang tertidur batal itu jika tidak menetapkan apa ya, kalau bahasa di dalam kitab Safinah itu jika tidak menetapkan si kolowong zuburnya ini tidak menetapkan ke lantai atau tidak menetapkan ke bumi. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan tertidur, meskipun kita itu tidurnya lama, bisa sampai setengah jam, misalkan sampai setengah jam, kita tidur seperti ini, duduk seperti ini, dan si kolowong dubur kita ini ya menetapkan ke lantai, ya menetapkan ke lantai, tidak ada perubahan. Ya kalau kita meyakini itu tidak ada perubahan, ya meskipun kita tidur terlama sampai setengah jam itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Tapi kalau misalkan ketika kita terbangun, tahu-tahu kita udah meyeng gitu ya, posisi badannya udah gerak ke samping dan ininya pantatnya sudah berubah naik ke atas, ya kemungkinan besar itu ada perubahan dan ya itu jelas dapat membatalkan kepada wudhu kita seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, aduh teh gimana nih teh ya, aku tuh ragu ya, ini aku itu tidur hampir setengah jam, kan aku ketika tidur itu kan aku nggak ingat kan, ya namanya tidur kan mana ada tidur yang ingat, aku nggak ingat gitu teh, aku tertidurnya cukup lama setengah jam, kita ragu apakah pantat kita itu menetapkan atau tidak. Nah maka kalau teteh lihat di dalam kitab syarahnya Al-Bahjah, maka kita lihat aja ketika posisi kita bangun, ketika kita posisi bangun bagaimana, dan ketika kita awal mau, jadi kita lihat ketika kita posisi mau tidur dan ketika kita posisi sudah bangun dari tidur. Coba tadi kita ingat posisi ketika kita mau tidur, kita posisinya gimana? Kalau tadi kita ingat-ingat, oh ketika tadi posisi aku tidur misalkan dalam keadaan telungkup, aku tuh ingat gitu ya, karena teteh juga itu ingat banget, aduh Masya Allah gitu ya, ketika dulu di pondok pesantren itu kan anak santri jam 3, jam setengah 4 itu kan harus sudah bangun kan, maksudnya sebelum adzan subuh itu harus udah standby di madrasah untuk melakukan jamaah subuh. Sebelum subuh itu kan menunggu ke adzan subuh itu kan ada waktu kan, ada yang 1 jam menunggu, ada yang setengah jam. Itu kalau mau menunggu ke subuh itu kan suka nadhoman, dan nadhomannya itu kalau subuh-subuh itu nadhomannya yang sendu gitu ya. Misalkan ilahi lastulil, itu masih ingat kenangan dulu.
Itu kan udah mah kita dingin, masih ngantuk dengan nadzoman dengan sayup-sayup itu. Jadi banyak itu santri yang mau menunggu keadaan subuh banyak yang tumbang gitu. Itu jadi posisinya dalam keadaan telungkup gitu ya, telungkup. Ketika terbangun, enggak kok aku enggak tidur. Tapi dibilang enggak tidur tapi tahu-tahu tidak ingat gitu. Kalau guru sudah ada di depan kita, sudah mau siap melakukan berjamaah subuh. Itu banyak santri yang seperti itu, tapi dia ngakunya enggak kok aku enggak batal. Karena aku barusan enggak tidur kok, aku ingat kok. Suka ngeles itu ya Allah. Nah kalau misalkan ketika kita mau tidurnya ingat gitu ya, oh kita posisi terakhir gimana, oh dalam keadaan telungkup, tetapi ketika kita bangun dalam keadaan duduk ya, kemungkinan besar itu kita ketika telungkup itu sudah tertidur, cuman ketika kita posisi duduk kita itu tidak ingat saking nikmatnya tidur. Nah, oh kalau aku tuh ingat ketika tadi aku tertidur, aku dalam posisi duduk yang sempurna misalkan, sehingga si kolowong dubur itu menetapkan kepada lantai, duduk sempurna. Dan ketika aku terbangun pun aku masih dalam keadaan duduk sempurna seperti ini. Meskipun mungkin aja ketika kita setengah jam tertidur itu mungkin aja tubuh kita miring ke kanan, tubuh kita miring ke kiri, dan kolowong duburnya gak tetap. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, di dalam kitab Al-Bahjah kita lihat aja. Kalau kita dalam keadaan ragu itu tidak membatalkan wudhunya, ya sudah kita tidak perlu wudhu lagi karena kita meyakini sebelum kita tertidur posisi menetap dan sesudah kita bangun dari tidurnya pun posisi menetap. Nah itu kalau yang teteh ketahui itu ada referensinya di dalam kitab Al-Bahjah ya, seperti itu. Aduh apa ya, ini teteh nggak baca semuanya ya, tidak apa-apa ya. Kemudian apa lagi ini? Langsung aja deh sekarang yang keempat ya, dibawa secara simpelnya saja. Warobi'u sekarang yang keempatnya al-masur rojulil mar'ata al-ajnabiyata. Yang keempat itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit wanita ghairil mahromi. Yang bukan mahram, sekalipun au maitatan, sekalipun yang bukan mahramnya tersebut itu sudah menjadi mayit. Jadi yang keempatnya membatalkan wudhu itu jika bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan, laki-laki dan perempuannya tersebut yang bukan mahram. Tapi kalau yang bukan mahram ini kayaknya ini harus ada pembahasan khusus ya, karena kalau teteh menerangkan bab mahram ini agak cukup panjang lagi dong ngajinya, nanti bisa sampai 1 jam lagi. Tapi kalau misalkan para jamaah Al-Asran yang penasaran, yang tidak terlalu paham apa saja sih yang termasuk dengan mahram dan goir mahram, yang bukan mahram, kebetulan teteh itu masih ingat kok, teteh pernah membahas lengkap yang tentang mahram ini. Coba nanti sama para jamaah Al-Asran dicek-cek aja ya di video-video teteh yang terdahulu, teteh sudah pernah menjelaskan tentang bab mahram tersebut ya. Dan ini hukumnya harus wajib tahu loh ya, ini berhubungan dengan fikih ibadah keseharian. Nah tadi dikatakan meskipun yang bukan mahramnya ini sudah berubah statusnya menjadi mayit, pakai status segala ini si teteh. Misalkan udah menjadi jenazah, meskipun sudah menjadi mayit itu tetap membatalkan wudhu ya, seperti itu. Apalagi ini? Nah oke, mungkin sekarang ada timbul pertanyaan, teh yang menjadikan batasnya, ada batasnya nggak kita bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga perempuan? Nah itu batasnya dari umur berapa misalkan seperti itu. Nah itu batasnya itu kalau teteh lihat di dalam kitab apa ini ya? Oh ada ini, ada di dalam kitab syarahnya Sulam Taufik, itu juga ada. Pembahasan ini ada di dalam kitab syarahnya Sulam Taufik. Kalau misalkan anak yang masih berumur 5 tahun, kita misalkan bersentuhan kulit dengan anak yang masih berumur 5 tahun, itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Tapi kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu kira-kira yang bisa membatalkan wudhu itu anak umur 7 tahun pun kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu sudah termasuk membatalkan wudhu. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik ya,